Jumpa lagi bersama saya pemirsa di channel Giri Mataya. Nah, kali ini saya berada di pinggir jalan. Ini ngobrol nanti bersama rekan kita Mas Yogi. Nah, beliau pamong desa. Pamong desa Karangkates. Nah, kebetulan kali ini saya ngopinya di daerah Karangkates. Tepatnya di mana ini Mas Yogi? Tepatnya di Warung Ganesa, di pinggiran perbatasan antara Desa Karangkates dengan Kabupaten Blitar. Oh, sudah batas ini ya? Ya, ini milik sahabat kita Mas Heri. Oh iya, Warung iya. Ganesa. Siap. Nah, ini nanti kita ngobrol soal Ganesa Karangkates dan apa ya istilahnya, pemanfaatannya, terus fungsi di masyarakat. Iya. Nah, ini kita akan bahasnya pemirsa. Nah, ini yang pertama Mas Yogi. Mas Yogi, kita akan membahas soal Ganesa Karangkates. Kalau sejarah ataupun apa istilahnya, seni pengarcaan dan lain-lain kan sudah banyak yang mengulas, dan saya juga tadi sudah mengulasnya. Dan sekarang soal pemanfaatan nih. Soal pemanfaatan dari punden atau situs cagar budaya yang berkaitan dengan kali ini, yang berkaitan dengan Ganesa Karangkates ini. Bagaimana Mas Yogi? Ya, terima kasih Mas Joko dan tim dari Giri Mataya yang telah sudi meluangkan waktunya untuk mengulik kisah sejarah beserta hal-hal yang menyertainya yang berkaitan dengan situs Arca Ganesa Karangkates yang merupakan memang situs warisan dunia yang sangat langka. Iya, betul. Lah, kalau untuk pemanfaatannya sendiri, kita kembali lagi bahwasannya di beberapa dekade tahun terakhir ini kepedulian masyarakat terhadap benda peninggalan purbakala itu berada di dalam dua titik kutub ekstrim. Maksudnya begini, titik ekstrim yang pertama adalah menganggap bahwa benda peninggalan purbakala itu sebagai sesuatu yang dapat memberikan manfaat secara supranatural atau spiritual seperti layaknya status Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut pandangan kita dari pemerintah Desa Karangkates, hal itu adalah salah satu kutub ekstrim. Sementara yang berada di titik selanjutnya, yaitu yang menganggap bahwa benda peninggalan purbakala itu sebagai sebuah berhala. Jadi dua-duanya ini merupakan sebuah titik ekstrim yang menurut kami amat sangat berbahaya, karena dua titik ini akan saling berbenturan satu sama lainnya dan akan menimbulkan kerugian bagi kita semua. Oleh sebab itu, langkah pertama yang kita lakukan di pemerintah Desa Karangkates adalah memberikan pendidikan yang benar kepada masyarakat. Memberikan edukasi ya. Betul, gitu ya? Memberikan edukasi atau pendidikan yang benar kepada masyarakat mengenai pengertian apa sih sebenarnya benda peninggalan purbakala itu, dan maknanya atau pengejawantahannya di dalam kehidupan kita saat ini itu bagaimana. Nah, langkah-langkah seperti ini sebenarnya sudah kita mulai di tahun 2015. Pada saat itu kita mengkampanyekan berawal dari keprihatinan sebenarnya. Jadi Desa Karangkates itu punya apa peninggalan purbakala? Toh hanya dalam tanda petik hanya Arca Ganesa Karangkates. Sementara di wilayah Kabupaten Blitar atau mungkin di Kecamatan Tumpang itu banyak sekali benda-benda peninggalan budaya yang sudah sangat termasyur seperti di Blitar ada Candi Penataran, terus di Tumpang itu juga ada Candi Jago dan Candi Kidal, dan semuanya itu bisa mendatangkan manfaat. Ada potensi, betul, ada potensi yang bisa digali sehingga bisa mendatangkan manfaat.
ketika benda cagar budaya itu bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat itu akan merasa bahwa keberadaan benda itu perlu dilindungi. Itu yang harus kita lakukan. Ikut memiliki. Betul. Gitu ya? Akhirnya kita kampanyekan dulu di tahun 2015. Terus akhirnya berlanjut di tahun 2016. Akhirnya setelah kita belajar ke sana kemari, cara pemanfaatan benda cagar budaya itu seperti ini. Akhirnya kita adakan yang namanya gelaran Festival Kesenian dan Kebudayaan yang kita beri tajuk Gendang Purnama Ganesha. Di 2016 itu adalah jilid yang pertama. Tuh. Jadi kita edukasi kepada masyarakat bahwa benda peninggalan cagar budaya itu adalah warisan leluhur yang harus kita pandang di zaman era sekarang ini itu secara benar. Salah satu contohnya kita mengedukasinya seperti ini. Bila di abad ke-13, karena diperkirakan kan abad 13, abad 13 era Tumapel ya. Era Tumapel. Bila di abad 13 saja raja yang berkuasa, entah itu Prabu Kertanegara atau mungkin Seminingrat, kita juga belum bisa memastikan. Betul. Itu bisa menganugerahkan sebuah arca dengan keindahan yang luar biasa. Betul. Di wilayah yang saat ini kita kenal sebagai wilayah Karangkates. Kalau di era pada saat itu saja wilayah ini bisa bisa menarik perhatian dari penguasa, dari pemerintah pada saat itu. Artinya kan wilayah kita itu sangat dilihat pada saat betul. itu. Istimewa. Istimewa, bisa jadi karena mungkin ya juga SDM-nya juga. Lah, apa terus pelajaran kita dewasa ini sebagai masyarakat generasi penerus bangsa yang mewarisi situs ini? Ya kita harus berprestasi. Bila zaman dulu saja nenek moyang kita bisa mendapatkan penghargaan yang sedemikian luar biasanya, apa sekarang dari Desa Karangkates ini yang bisa kita berikan kontribusi kita sebagai generasi penerus bangsa? Apa yang bisa kita berikan kontribusinya untuk negara ini dalam rangka mengisi kemerdekaan? Itu yang pertama dan yang paling utama kita edukasikan kepada masyarakat. Itu. Nah, ini sebelum berlanjut nih. Jadi kita suasana ini benar-benar di pinggir jalan. Jadi betul. Suara bising lalu lintas, kemudian suasana di sini juga masih asri. Artinya pemirsa bisa mendengar kan suara bising dari hewan-hewan malam. Serangga malam. Betul. Jadi masih asri tempat ini. Ya inilah desa kami. Nah itu wajib dikunjungi pemirsa. Tidak hanya itu, banyak tempat-tempat yang menarik lainnya di daerah Karangkates. Nah, keberlanjutan dari event itu apa sampai sekarang masih dipertahankan oleh Desa Karangkates? Itu masih bertahan sampai sekarang. Hanya saja di tahun 2020 kemarin kita semua tahulah bahwasanya kondisi ada pandemi dunia seperti itu, sehingga untuk gelaran festivalnya dengan sangat terpaksa kita hentikan untuk sementara. Dan mungkin kalau pandemi ini berlanjut sampai di 2021, mungkin yang akan kita lakukan adalah virtual. Secara mencoba virtual. Tapi kampanye budaya kita masih tetap berlanjut. Dan pemanfaatan Arca Ganesha sendiri selain sebagai wisata edukasi, itu juga ketika kita mengadakan prosesi bersih desa, itu coba tetap kita angkat lagi dengan cara mengenalkan kepada masyarakat tentang arti penting dari sebuah peninggalan bersejarah. Kita lakukan seperti sadranan di tempat itu, atau mungkin kita adakan untuk tur-tur pendidikan. Itu sebenarnya sudah kita lakukan, hanya saja di tahun 2020 kemarin waktu mau kita eksekusi ternyata terbentur oleh pandemi. Sebenarnya kita sudah menyiapkan untuk paket-paket wisata. Di antaranya salah satu program yang masuk di dalam paket wisata itu adalah mengenai tentang kesejarahan Arca Ganesha Karangkates. Karena begini, jangankan orang luar, orang warga kita sendiri saja, saya sudah survei, itu banyak yang tidak tahu keberadaan dari Arca Ganesha Karangkates. Kan ironi sekali. Itu. Padahal di dunia hanya ada 2. Warga kita sendiri malah tidak tahu. Tapi desa itu betul. Malah menjadi ikon kan. Logo dari Desa Karangkates itu tengahnya ada gambarnya Arca Ganesha Karangkates. Ini kan sangat ironi sekali. Padahal ya itu tadi, ini sudah menjadi warisan dunia kalau menurut kita. Itu. Nah, betul.
mengenai pemanfaatan cagar budaya nih, ngobrol-ngobrol pemanfaatan. Memang di dalam Undang-Undang Cagar Budaya nomor 10 nomor 10 tahun 2011 itu sudah menjelaskan, artinya kan mengenai pemanfaatan itu masyarakat boleh memiliki, artinya kan juga tidak dimiliki negara tapi untuk masyarakat gitu. Jadi artinya pemanfaatan itu siapapun boleh memanfaatkan dengan batasan-batasan, misal izin gitu kan, pastinya betul, gitu, pasti sesuai struktur gitu ya, sesuai prosedur lah betul. Jadi seperti itu pemirsa tentang pemanfaatan cagar budaya. Yang pertama ya di Ganesha Karangkates ini merupakan apa ya, menjadi sebuah percontohan bagaimana apa ya, cagar budaya, benda cagar budaya maupun situs, bangunan dan lain-lain itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Artinya kan memang cagar budaya itu kembali lagi kepada siapa, yaitu adalah kepada masyarakat. Kepada masyarakat, betul. Nah, itu kan yang perlu digarisbawahi pemirsa. Siapapun boleh memanfaatkan cagar budaya asal dengan prosedur-prosedur yang terkait gitu. Nah, kemudian nih langkah ke depan dari serangkaian itu tadi, pemanfaatan itu tadi, apa yang akan dilakukan ini? Terkait dengan Arca Ganesha ini sebenarnya untuk langkah ke depan itu kita gunakan sebagai brand gitu ya, brand. Jadi ini sudah mulai ya, salah satu contohnya warung inilah ya. Warung ini itu sudah mengambil nama Ganesha. Itu salah satunya. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu adalah memanfaatkan dari SDM seperti kelompok-kelompok pemuda itu agar lebih bisa berkarya lagi dengan menggunakan brand Ganesha. Atau mungkin dari ibu-ibu PKK sama juga. Selain itu, karena dua hal ini nanti akan saling berkesinambungan antara Ganesha dengan hal yang lainnya. Semisal hal yang lainnya itu begini, secara toponimi, Karangkates itu kalau dimengerti warga masyarakat sekitar kan hubungannya dengan buah kates. Nah, itu juga kita manfaatkan bagaimana desa Karangkates itu kedepannya sanggup membuat sebuah kuliner atau panganan itu dengan menu bahan dasar kates. Sebenarnya ini sudah diriset dan sudah berhasil. Contohnya ada keripik kates. Oh, sampai segitu ya? Iya, ada keripik kates. Terus ada juga nanti oseng-oseng kates tapi yang khas. Mulai dari buahnya, bunganya, sampai dengan daunnya. Terus di sini kan diapit oleh dua bendungan. Bendungan Lahor dan Bendungan Sutami. Nah, bendungan atau air kan itu identik dengan ikan. Nah, oleh sebab itu nanti perpaduannya kulinernya adalah mungkin jangan kates atau oseng kates dengan lauknya ikan bakar. Nah, hal-hal seperti ini juga nanti akan menunjang ada sangkut pautnya dengan keberadaan dari situs Arca Ganesha. Apabila paket wisata yang sudah kita tawarkan nanti itu bisa berjalan, nah satu bersama dengan yang lainnya ini nanti akan saling terikat dan saling mengisi. Begitu. Jadi Ganesha sendiri itu sebenarnya merupakan bagian atau irisan kecil dari rencana besar pemerintah Desa Karangkates. Gitu. Nah, itu pemirsa sangat menarik sekali. Jadi dari pembahasan awal atau yang Mas Yogi dan pemerintah desa lakukan, yaitu mencoba mengangkat Ganesha Karangkates yang akhirnya berkembang sampai pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa mandiri secara ekonomi dan lain-lain. Itu menarik, bisa jadi percontohan nanti gitu. Dan juga beberapa pemuda itu, beberapa kelompok pemuda juga kita arahkan, tidak hanya pada ekonomi kreatif, tapi juga di bidang seni. Atas inspirasi dari Ganesha sendiri pun akhirnya berdiri sanggar resmi, sanggar tari resmi dari pemerintah Desa Karangkates. Namanya adalah Sanggar Panji Wigneswara. Nah, itu. Muridnya 110 kalau nggak salah sekarang. Mulai dari kelas Indra, Madya sampai dewasa. Muridnya 110 itu sanggar resmi yang dibiayai oleh pemerintah Desa Karangkates. Gitu. Muridnya mulai dari pendaftaran sampai dengan akhir itu tidak pernah ditarik yang namanya biaya. Semuanya dibiayai oleh pemerintah. Untuk umum gitu ya? Untuk umum, terbuka untuk umum, bahkan tidak hanya untuk warga Desa Karangkates. Tercatat siswa kami di Sanggar Panji Wigneswara itu
ada dari Kecamatan Kalipare, ada Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar, dan ada di beberapa itu di wilayah desa tetangga. Terus dan juga pemanfaatan potensi-potensi dari seniman-seniman muda, Ya. itu juga kita gali. Itu juga masih satu paket merupakan inspirasi dari keberadaan Ganesha. Itu. Jadi contohnya ada grup musik namanya Salakara. Salakara itu singkatan Suara Alam Karangkates. Logonya pun juga daun pepaya. Nah, jadi selain kita itu memiliki yang namanya kuliner khas, nantinya juga kita memiliki yang namanya grup musik atau kelompok musik yang etnik khas, ya, kontemporer yang khas juga. Betul. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat gelaran Festival Gendang Purnama Ganesha, di situ disajikan kuliner khas. Batik Karangkates itu kita juga punya, Mas. Oh, sudah ada itu sudah ya? ada. Itu bahkan yang sudah itu. ditetapkan dengan peraturan desa, ditetapkan melalui perdes, itu ada 3. Yang pertama adalah batik Panji Wigneswara. Yang kedua adalah batik Patih Janata. Yang ketiga adalah batik Sido Bawono. Jadi ada 3 batik yang sudah resmi. Jadi pada saat perhelatan kesenian dan kebudayaan Gendang Purnama Ganesha, itu nanti harapan kita semua potensi nanti bisa keluar, mulai dari seni musik, mulai dari yang klasik. Kita grup gamelan juga punya, grup kuda lumping ada 5, grup bantengan ada 1, grup terbang jidor ada 2, grup musik kontemporer ada 1. Luar biasa potensinya di situ. Dan itu semua kita angkat dalam satu tajuk Gendang Purnama Ganesha. Inspirasinya sebenarnya tetap satu, Ganesha. Iya, dari sumbernya itu ya. Dari Ganesha itu muncul beberapa atau banyak inspirasi yang berkembang. Yang artinya masyarakat ini mulai terangkat itu. Nah, cerita sedikit mengenai Ganesha Karangkates. Saya itu sempat tertarik dengan kain jarik yang dipakai di Arca Ganesha Karangkates. Itu kan motifnya kalau nggak salah kaung, tapi kaungnya adalah tengkorak. Ada candra kepala kalau candra kepala. Nah, akhirnya coba saya sket ulang, mencoba untuk mengaplikasikannya. Jadi ini keren Kak kalau dijadikan batik lagi nih, gitu. Bagus itu. Nah, jadi inspirasinya apa? Ya Ganesha lagi. Ganesha Karangkates. Betul. Sebenarnya begini. Masalah batik yang berhiasan tentang kapala itu tadi sebenarnya sudah muncul di benak kita. Toh batik kita yang sudah disahkan dengan perdes, itu juga kesemuanya mengambil dari ornamen yang ada di Ganesha. Ganesha betul. Cuma di waktu awal-awal ini mungkin kita tidak secara ekstrim langsung memunculkan tengkorak ada di situ. Itu kan menjadi tanda tanya nantinya. Betul, karena sudut pandang nenek moyang kita dan sudut pandang kita itu sudah berbeda. Betul. Dan itu harus kita pinter-pinter ngemas aja lah. Ya artinya kan butuh edukasi terlebih dahulu. Kenapa kok dengan motif itu ada di Ganesha Karangkates itu? Kenapa kok itu? Nah, itu perlu diedukasi. Akhirnya masyarakat bisa menerima. Betul. Itu tuh perlu tahapan, tidak? Perlu tahapan. 1 kali, 2 kali itu betul. Betul kan. Nah, itu menarik sekali kalau kita membahas tentang pemberdayaan atau pemanfaatan cagar budaya. Jadi artinya sangat luas sekali mengenai cagar budaya tersebut. Ini rekaman. Jadi ada sponsor pemirsa dari ibu-ibu. Beliau ini adalah yang memiliki riwayatnya pemirsa. Nah, itulah pemirsa mengenai pemanfaatan cagar budaya. Nah, ini menarik lagi mengenai Arca Ganesha Karangkates. Nah, artinya kan Arca Ganesha ini berkaitan dengan ya kembali lagi ya soal agama, adalah penganut Hindu gitu. Nah, di area Karangkates sendiri ataupun di luar Karangkates, adakah yang memanfaatkan Arca Ganesha ini sebagai apa ya istilahnya untuk berdoa atau media dalam upacara-upacara Hindu gitu? Gimana? Ada. Jadi kalau dari umat Hindu sendiri itu ada yang memanfaatkan Arca Ganesha ini, ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah Siwaratri yang diperingati setiap bulan Januari biasanya jatuhnya. Itu se-Kabupaten Malang. Oh, se-Kabupaten Malang. Se-Kabupaten Malang. Dulu Kabupaten Malang itu Siwaratri tempatnya dipusatkan di Candi Badut. Iya, dulu di sana. Betul. Tapi karena ada beberapa hal yang kurang sesuai, akhirnya setelah
melalui proses diskusi yang alot antara PHDI Kabupaten Malang dengan PHDI Kecamatan Kalipare, akhirnya diputuskan bahwa Siwaratri ditempatkan di Karangkates, di Arca Ganesha Karangkates. Karena bagaimanapun juga secara mitologi Ganesha itu kan masih ada hubungannya dengan Sang Hyang Siwa. Ya, betul. Nah, masih ada hubungan. Akhirnya dipindahkan ke sini, resminya di tahun 2000 kalau tidak salah ya, saya agak-agak lupa. Kalau nggak 2016, 2017. Itu se-Kabupaten Malang dipusatkan di sini. Adapun kegiatan dari umat Hindu yang lainnya biasanya kalau ini sporadis biasanya ya. Per kelompok atau keluarga, atau mungkin ada beberapa pura yang memang ingin beribadah di sini di bulan purnama atau di tilem, itu biasanya ada. Purnama dan tilem itu ada, itu rutinitas setiap bulannya. Kalau dari golongan kepercayaan banyak, saya sendiri juga tidak tahu apakah itu dari kejawen atau apa, yang jelas saya tidak tahu juga, karena memang saya lihat Hindu juga bukan, apa juga bukan, tapi bagi saya tidak penting. Yang jelas bagaimana caranya agar kita dari pemerintah Desa Karangkates itu bisa mengayomi semua golongan, baik dari kita tidak pernah melihat atau membedakan siapapun yang datang ke Ganesha Karangkates. Bahkan tujuan kita atau rencana goal kita ke depan adalah menjadikan Desa Karangkates itu sebagai desa percontohan tentang kerukunan antarumat beragama. Meskipun di sini penduduk atau warganya yang beragama Hindu mungkin hanya sekitar 2 atau 3 kakak, sekitar itu. Tapi ketika Siwaratri yang datang ke sini ribuan gitu, karena pusatnya di sini. Dan hebatnya lagi, warga masyarakat sini itu welcome. Itulah itu yang betul. Jadi mereka bersedia dengan tulus ikhlas menjadi tuan rumah bagi saudara-saudaranya yang beragama Hindu yang domisilinya di luar Desa Karangkates. Nah ini loh, bagaimana caranya kita menjadi tuan rumah yang baik. Nah itu yang penting. Ya, itu yang selalu kita gembar-gemborkan. Pada saat bersih desa pun juga begitu, ada yang namanya doa lintas agama, ada doa Kristiani, ada doa Islam, dan di Arca Ganesha sini juga ada doa umat Hindu, begitu. Jadi kita berusaha menjadi percontohan bagaimana desa kita bisa mempertahankan, mengembangkan, dan mendidik masyarakat tentang nilai-nilai keberagaman. Karena nenek moyang kita itu sudah begitu. Iya, betul. Nah, ini selain dari agama lain, masyarakat lokal nih, masyarakat lokal sendiri ada yang memanfaatkan sebagai apa ya istilahnya? Kalau berdoa atau suguh ya, dalam tradisi Jawa suguh sebelum miwiti atau apa gitu. Sampai ke sana apa enggak? Sampai. Jadi warga sekitar, utamanya yang pemangku wilayah di sekitar Arca Ganesha. Jadi tidak menyeluruh ya. Karena di Desa Karangkates sendiri itu ada 4 punden. Oh, ada 4 punden. Ada 4 punden yang masing-masing wilayah dipangku oleh kelompok masyarakatnya sendiri. Contohnya seperti di wilayah Bandung, mereka tidak melakukan sadranan di Arca Ganesha sini. Yang melakukan sadranan di Arca Ganesha sendiri mungkin hanya sekitar 5 RW atau 6 RW lah di wilayah Padukuhan Karangkates. Itu ada banyak mas. Jadi pada saat mau duwe gawe misalnya, ingin punya gawe misalkan pernikahan atau kitan atau apapun lah, biasanya mereka melakukan suguh dulu atau selamatan sadranan di situ, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua prosesinya nanti diberikan kelancaran. Itu masih berlangsung sampai sekarang. Artinya kan masih digunakan masih mestinya gitu ya. Nah, ini sangat menarik sekali dari Desa Karangkates. Selain itu di daerah Karangkates ini mas, kan banyak tempat-tempat yang sangat menarik untuk dibahas. Seperti mana bendungan, 2 bendungan ya malah ya. Bendungan, iya 2 bendungan di situ, luar biasa. Memiliki 2 bendungan Desa Karangkates. Kemudian ada yang menarik, mungkin sesi kedua, video selanjutnya kita mencoba mencari informasi menarik tentang terowongan. Terowongan sepur itu. Terowongan kereta api. Itu yang sangat menarik. Kemudian apalagi mas yang bisa kalau dari sisi kesejarahan, terowongan itu sebenarnya juga masuk sejarah juga sih. Iya kan? Itu kan masuk sejarah juga. Ada terowongan kereta api. Terus ada juga
mungkin kalau dari bahasan yang lainnya ya, mungkin ada yang namanya jembatan Beli, jembatan Beli. Jembatan Beli. Terus ada juga situs Watu Tumpuk. Situs Batu Tumpuk atau Watu Tumpuk itu adalah bukan situs buatan manusia. Bentar Mas. Oh iya. Nah, ini nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jangan dituntaskan di sini. Nanti kita bikin lagi video selanjutnya. Oke, pemirsa, itulah misteri. Ya betul. Biar jadi misteri. Oke lah, pemirsa, itulah ngobrol santai kita dengan Mas Yogi sebagai pamong desa yang sudah bercerita banyak mengenai desanya, Desa Karangkates, kemudian pemanfaatan cagar budaya yang mana kali ini adalah Ganesha Karangkates yang menjadi ikon dunia bahkan karena salah satu yang unik ya, keterlangkaannya itu ya. Betul. Nah itulah pemirsa, ikuti video-video selanjutnya dari kita tim Giri Pataya. Rayu.